Erupsi merupakan peristiwa yang terjadi saat adanya pergerakan magma dari dalam perut bumi yang berusaha keluar ke permukaan bumi. Erupsi juga disertai dengan getaran-getaran atau yang kita namakan dengan gempa. Erupsi sendiri terbagi menjadi dua jenis erupsi, yaitu ada erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Erupsi eksplosif adalah erupsi gunung berapi yang cukup keras karena adanya tekanan yang sangat kuat. Erupsi ini mengeluarkan magma dan material lainnya. Sementara erupsi efusif yaitu erupsi yang terjadi akibat adanya tekanan gas yang tidak begitu kuat sehingga magma kental dan lava pijar tumpah dan mengalir ke lereng puncak gunung. Adapun gejala-gejala yang terjadi sebelum terjadinya erupsi adalah sebagai berikut. Gejala-gejala yang terjadi sebelum terjadinya erupsi adalah yang pertama, meningkatnya suhu di sekitar kawah sehingga pepohonan di sekitarnya mengering dan mati. Yang kedua, banyak binatang liar yang turun dari atas gunung. Kemudian sumber mata air secara tiba-tiba mengering. Yang ketiga, sering terjadi suara gemuruh dan getaran yang dinamakan dengan gempa tremor. Ancaman bahaya erupsi. Yang pertama, bahaya primer. Bahaya primer merupakan bahaya yang langsung dialami ketika terjadi letusan. Misalkan fenomena awan panas, jatuhan piroklastik, abu vulkanik, dan aliran lava. Yang kedua adalah bahaya sekunder. Bahaya sekunder terjadi setelah letusan atau erupsi itu terjadi. Misalkan fenomena lahar hujan atau aliran lava. Yang ketiga, bahaya tersier, yaitu bahaya yang terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan oleh fenomena erosi. Misalkan hilangnya daerah resapan air. Tingkat status gunung api. Tingkat status gunung api dapat dibedakan menjadi 4 tingkat. Yang pertama, aktif atau normal. Pada gunung api yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Tidak menunjukkan adanya letusan hingga kurun waktu tertentu. Yang kedua, tingkat waspada. Mulai meningkatnya aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik, serta adanya perubahan aktivitas secara visual, namun diperkirakan belum terjadi erupsi. Yang ketiga, tingkat siaga. Mulai terjadi aktivitas secara visual dan diikuti dengan adanya letusan pertama. Dan yang keempat, tingkat awas. Kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Terjadi letusan utama yang disertai dengan semburan abu dan uap. Setelah itu diikuti erupsi besar dan terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Mitigasi bencana erupsi gunung api. Yang pertama, perencanaan lokasi pemanfaatan lahan harus jauh dari kawasan rawan bencana. Yang kedua, hindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava dan lahar. Yang ketiga, perkenalkan struktur bangunan tahan api. Yang keempat, membuat barak pengungsian yang permanen. Yang kelima, identifikasi daerah bahaya. Yang keenam, penyuluhan terhadap masyarakat setempat. Dan yang ketujuh, lakukan koordinasi dengan aparat atau pengamat yang berwenang.
Tipe-tipe letusan gunung api. Tipe yang pertama yaitu tipe stromboli. Tipe ini merupakan tipe letusan yang secara konstan akan terus berlangsung meski hanya berupa ledakan kecil. Gunung api akan mengeluarkan material padat seperti batuan. Tipe yang kedua yaitu tipe Hawaiian. Tipe ini merupakan tipe erupsi yang menyemburkan lava ke berbagai arah. Skala letusan ini terjadi tidak terlalu besar, namun konsisten. Tipe yang ketiga yaitu tipe vulkano. Tipe letusan yang paling umum yang terjadi, khususnya di Indonesia. Dampak letusan ini dapat menyebabkan kerusakan akan lingkungan. Tipe yang keempat yaitu tipe Merapi. Tipe letusan ini akan memecah sumbatan lava dan akan mengeluarkan lahar yang disertai dengan awan panas. Tipe yang kelima yaitu tipe Pilinian. Tipe letusan ini cukup berbahaya dan akan mengeluarkan gas yang meluncur ke atas dan akan membentuk seperti bunga kol pada bagian ujungnya. Skala letusan ini lebih besar dari skala Merapi atau vulkano. Tipe yang keenam yaitu tipe Saint Vincent. Tipe ini cukup menyebabkan daerah di sekitar gunung api terkena lahar panas. Hal ini terjadi karena lelehan lava yang bercampur dengan air danau kawah yang tampak secara bersamaan. Tipe yang ketujuh yaitu tipe Pili. Tipe ini terjadi ketika terdapat penyumbatan di kawah bagian puncak gunung yang bentuknya seperti jarum. Hal ini menyebabkan tekanan gas dalam perut gunung makin besar dan menyebabkan gunung meletus. Material hasil erupsi gunung api berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada eplata, yang kedua ada efusif, dan yang ketiga ada eksalasi. Eplata merupakan material hasil erupsi gunung api yang berupa benda padat, contohnya bom, napili, batu tumpah, dan abu vulkanik. Yang kedua yaitu efusif, merupakan hasil erupsi gunung api yang berwujud cair seperti lava dan lahar. Dan yang terakhir yaitu ada eksalasi, yang merupakan material hasil erupsi gunung api yang berwujud gas, contohnya moped, fumarol, solpa utara, awan panas, dan sebagainya.